Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Saudara sekalian, Bapak Ibu, adik-adik remaja, kaum muslimin dan muslimat, pastikan adik-adik remaja merupakan kader terbaik bangsa, kader terbaik agama, kader terbaik negara. Marilah kita lanjutkan satu kajian tentang bid'ah hasanah. Menjalankan bid'ah hasanah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan yang belum pernah ada pada zaman Nabi merupakan tindakan baru, baik bid'ah hasanah, yang mana jika dilaksanakan maka orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Karena itu sering kita menyaksikan satu dialog kelompok tertentu yang sering memaksakan diri, argumennya serba pasti. Hadis yang disampaikan adalah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ulama memberikan satu penafsiran, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Hasanah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kemudian bid'ah sayyi'ah yang bertentangan dengan syariat Islam. Respon dari orang tertentu kita mendengarkan, lalu menjawab dengan emosi. Kalau begitu Rasulullah itu pengkhianat. Siapa yang mengatakan begitu? Kan tidak toh. Tidak, kita tidak pernah menyampaikan bahasa seperti itu. Kami semua tidak pernah mengungkapkan kalimat seperti itu. Tidak, cuman memberikan penjelasan detail, ya, memberikan satu makna dalam kehidupan amaliyah beragama. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Mari kita lanjutkan satu kajian, saudara sekalian, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusah min ujurihim syai'un. Hadis riwayat Muslim. Man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusah min ujurihim syai'un.
Man sanna sunnatan hasanatan fil islami, barang siapa yang memulai perbuatan baik dalam Islam, falahu ajruha, maka ia akan mendapatkan pahala, maka ia akan mendapatkan pahala amalnya. Wa ajru man amila biha ba'dahu min wairi, dan pahala orang yang melakukannya setelah dia. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala dari pahala orang yang melakukannya setelah dia. Min wairi ayang kuso min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang yang memulai perbuatan baik, si A mengajak A, B, C, D, maka B, C, D, E lalu melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh A, maka A mendapatkan pahala dari pahala amalnya sendiri dan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, mendapatkan pahala dari B, dari C, dari D, dari E, begitu seterusnya. Karena itu berbahagialah bagi saudara sekalian yang memulai mengajak untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Berbahagialah, berbahagialah, apalagi sampai menjadi pembiasaan. Misalnya habis sholat berjabatan tangan, ayo berjabatan tangan yuk, ini merupakan sunnah ajaran Nabi. Yang kedua, ayo zikir bersama setelah sholat, bersama-sama di masjid, di musola, di rumah masing-masing. Maka mereka yang diajak mengamalkannya, maka kita yang mengajak yang pertama kali tetap mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya tanpa terkurangi sedikit pun. Inilah kemurahan dalam Islam. Demikian pula, ayo jadikan pembiasaan kita berdoa. Ada yang memimpin doa, ada yang mengaminkan. Kalau dalam rumah tangga misalnya suami membaca doa, istri dan anak mengaminkan apa yang dibaca oleh sang suami. Itu sudah termasuk amaliyah sunnah, ya, kebaikan. Terus kebaikan apa lagi? Si A melakukan kebaikan, maka si A mendapatkan pahala. Si fulan mendapatkan pahala dengan amalnya sendiri, kemudian orang lain juga mengikuti kebaikannya, maka si fulan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Subhanallah. Marilah saudara sekalian bersama-sama menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik. Dalam sebuah ungkapan syair, man sanna sunnatan takunu hasanatan fa ajruha wa ajru man ba'dahu lahu. Man sanna sunnatan takunu hasanatan fa ajruha wa ajru man ba'dahu lahu. Melakukan kebaikan bagi dia pahalanya, dan orang yang setelahnya melakukan kebaikan bagi dia
pahalanya dan orang yang setelahnya. Man sanna sunnatan takunu hasanatan fa ajruha wa ajru man ba'dahu lahu. Man sanna sunnatan takunu hasanatan fa ajruha wa ajru man ba'dahu lahu. Melakukan kebaikan bagi dia, pahalanya dan orang yang setelahnya. Melakukan kebaikan bagi dia, pahalanya dan orang yang setelahnya. Inilah berbuat kebaikan. Barang siapa yang berbuat baik dalam Islam, ia mendapatkan pahala, dan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, pahalanya tanpa terkurangi sedikit pun. Sama, ini kemurahan dalam Islam. Ayo mengaji bersama yuk, sama-sama. Misalnya ini ya, si bapak membaca juz pertama, si istri juz kedua, si anak juz ketiga, dan seterusnya. Dibagi. Ada kelompok tertentu itu tidak pernah katanya dilakukan begitu, karena sahabat langsung membaca, langsung khatam. Loh iya sahabat ya, karena mereka hafal ya. Membagi bacaan juz aja kadang disoal sih, kok ada-ada saja, kok ada-ada saja menyoal karena membaca Al-Quran, menghatamkan Quran karena dibagi juz 1 si fulan, juz 2 si fulan. Kalau 30 juz dibagi dengan 10 orang, maka dibagi 3 juz disoal. Masa Nabi tidak ada begitu. Tidak ada begitu di masa Nabi, kata dia ya. Masa Nabi langsung baca, orang satu langsung membaca 30 juz, tidak pernah dibagi. Itu Nabi dengan sahabat. Itulah para sahabat Nabi yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Kita umatnya kadang hataman ya 1 juz bulan pertama, setiap hari 1 juz, setiap hari 1 juz. Orang tertentu kadang begitu. Kadang kita mengaji dengan kelompok tertentu di musola atau di rumah, 30 juz dibagi 10 orang, maka kebagian 3 juz. Tidak apa-apa dilanjut, itu boleh-boleh saja, boleh lakukanlah, boleh tidak apa-apa, boleh itu dilakukan. Mudah-mudahan manfaat barokah saudara sekalian. Terus di antara kita, ayo tanamkan kebaikan di antara kita, selalu ingin menjadi yang terbaik, maka selalu mengajak yang terbaik. Selalu mengajak yang terbaik di dalam lingkungan kita masing-masing. Ada yang nyoal salaman setelah sholat, lakukan aja, ya, itu tidak bertentangan dengan sunnah. Nabi menganjurkan salaman secara umum. Apabila kamu 2 orang muslim ketemu lalu bersalaman, maka dia keduanya mendapatkan pahala sebelum berpisah. Itu hadisnya sudah dibaca sebelum pertemuan pada kajian sebelumnya.
Mudah-mudahan manfaat. Saudara sekalian, ayo pastikan para remaja, bapak ibu dan saudara sekalian adalah ahli kebaikan. Menjadikan kita ahli kebaikan, karena di masa Nabi ada perbuatan yang tidak ada di waktu itu, maka ahli bid'ah hasanah. Tidak apa-apa, terus saja lakukan ya. Yang terbaik selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, sama tidak bertentangan dengan hadis. Artinya apa yang dilakukan oleh kita masih terdapat dalil yang membenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.